Welcome to podcast Amikom Jogja. Selamat siang, Creative People, Sobat Creative People. Nah, kembali lagi nih di podcast Amikom. Nah, pada kesempatan kali ini aku dan salah satu narasumber hebat akan membawakan tema koperasi modern dan berdaya saing nih. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Yunita Diah Anggraini. Aku biasa dipanggil Yunita dan biasanya dipanggil Yun. Nah, kali ini aku nggak sendiri. Seperti yang sudah aku bilang di awal, aku dibersamai oleh narasumber hebat nih teman-teman. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Yunita. Nah, boleh dong Ibu memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Selamat siang Creative People semuanya. Perkenalkan, nama saya Sudarmi. Saya manajer Koperasi Citra Mandiri Sejahtera Universitas Amikom Yogyakarta. Baik. Nah, dengarkan teman-teman, Bu Sudarmi ini merupakan manajer dari Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta. Nah, kebetulan nih, pas banget kita sama Ibu manajer koperasi nih. Nah, tentunya Bu, aku tuh sudah menyiapkan nih beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan dan mungkin teman-teman tanyakan juga nih Bu. Nah, Ibu siap ya Bu menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan? Insya Allah sebisanya. Siap, kita bincang-bincang santai aja ya Bu ya. Oke. Siap. Oke teman-teman. Nah, pada kali ini tema yang dibawakan adalah koperasi modern dan berdaya saing, menjaga semangat gotong royong di era digital. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan nih Bu. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu bisa nggak sih Bu diceritain sedikit nih gimana sih awal mulanya berdirinya koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ini, dan tujuan utama didirikannya koperasi ini tuh untuk apa sih Ibu? Boleh dijawab Ibu? Baik. Jadi kalau sejarah berdirinya Koperasi Citra Mas atau Citra Mandiri Sejahtera itu pada awalnya dulu di Universitas Amikom Yogyakarta ini sudah ada Kopma, Mbak. Yang Kopma itu dikelola oleh mahasiswa, tetapi ternyata tidak sesuai seperti yang diharapkan, sehingga itulah yang akhirnya menjadi latar belakang berdirinya Koperasi Citra Mandiri Sejahtera ini. Kita tuh berdiri udah dari tahun 2004, jadi udah cukup lama. Lama juga ya Bu? Iya. Berarti sudah 21 tahun. Iya, sudah tua ya. Jadi kalau pada waktu berdiri itu kita tuh anggotanya baru 69 orang. Kemudian untuk pengurusnya itu pada waktu itu 11 orang dan karyawannya itu 8 orang, seperti itu. Itu sejarah berdirinya. Kemudian kalau tujuan didirikannya Koperasi Citra Mandiri Sejahtera itu tentu saja tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, seperti itu. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal anggota nih Bu nih, aku pengen tanya kira-kira siapa aja sih Bu yang bisa jadi anggota di Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ini, dan gimana sistem kerja anggota di dalam koperasi tersebut Ibu? Baik. Kalau yang menjadi anggota Koperasi Citra Mandiri Sejahtera itu terdiri dari Sivitas Akademia di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi itu terdiri dari karyawan, tenaga pendidikan, terus dosen, kemudian juga karyawan dari badan usaha milik Amikom. Jadi Universitas Amikom itu mempunyai perusahaan-perusahaan di bawah Amikom yang disebut badan usaha milik Amikom atau BUMA. Nah, karyawan dari BUMA ini sebagian juga menjadi anggota Koperasi Citra Mas. Kemudian selain itu juga dari karyawan Koperasi Citra Mandiri Sejahtera itu sendiri juga menjadi anggota Koperasi Citra Mas. Kemudian juga dari tenaga pendidikan maupun dari dosen yang sudah purna tugas, beliau-beliau ini juga bisa menjadi anggota luar biasa dari Koperasi Citra Mandiri Sejahtera. Seperti itu Mbak Yun.
Oke, berarti anggota dari koperasi ini tuh mencakup banyak ya Ibu, dari Iya. yang masih mengajar sama yang Iya. sudah purna tugas. Betul. Jadi yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif sama-sama bisa menjadi anggota Koperasi Citra Mandiri Sejahtera. Hanya yang sudah purna tugas itu anggota luar biasa. Yang tentu saja kalau anggota yang biasa dengan yang luar biasa itu ada beberapa perbedaan dari hak dan kewajibannya, seperti itu. Nah, Koperasi Citra Mandiri Sejahtera ini sekaligus menjadi rumah untuk dari yang karyawan dan tenaga pendidikan yang masih aktif dengan yang sudah pensiun ini. Jadi kita masih bisa bersilaturahmi dan berinteraksi di dalam Koperasi Citra Mandiri Sejahtera. Wah, luar biasa banget kan Sobat Creative People. Oke. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah nih Bu, dalam perjalanan koperasi nih dari katakanlah Koperasi Citra Mas Amikom yang didirikan tahun 2014. 2004. Oh, Koreksi ya. Koreksi ya, maaf ya. 2004 sampai sekarang nih Bu, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi, terutama nih buat menjaga semangat kebersamaan antar anggotanya gitu Bu? Selain yang tadi Ibu sebutkan kan kayak Koperasi Citra Mas Amikom ini tuh seperti merangkul semuanya seperti itu. Betul. Jadi kalau tantangannya untuk menjaga kebersamaan itu kalau di Universitas Amikom ini tenaga pendidikan maupun dosen itu kan luar biasa sibuknya. Jadi tantangannya itu adalah waktu untuk bersama. Jadi anggota yang terdiri dari karyawan, dari tenaga pendidikan, dari dosen, itu kan semuanya mempunyai tugas di Universitas Amikom. Di waktunya itu untuk bisa bertemu dan bersama-sama itu yang agak sulit karena masing-masing punya porsi kesibukannya masing-masing. Beliau-beliau ini sibuk, ada yang jadi kalau anggotanya itu kan ada yang kaprodi, ada yang kepala bagian, ada juga yang dosen mengampu mahasiswa. Nah itu kan waktunya itu untuk bisa bertemu itu agak susah memang, itu tantangannya itu. Tetapi sesuai dengan temanya tadi, menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan di era digital. Iya, betul banget Ibu. Nah, yang ingin saya garis bawahi tentu saja yang di poin digitalnya itu. Jadi tadi waktu untuk bertemu secara offline ini kan susah. Jadi kalau mau bertemu langsung itu kan susah. Tetapi di era digital ini kemudian segalanya menjadi mudah, komunikasi itu menjadi mudah dengan adanya perangkat-perangkat seperti misalnya handphone seperti itu. Nah, kemudian di Koperasi Citra Mandiri Sejahtera itu sendiri kita mempunyai WhatsApp group WAG. Jadi di WhatsApp group itu kita ya tidak setiap hari sih ya, tapi seminggu sekali atau seminggu 2 kali ketika ada informasi kita sampaikan di situ. Kemudian kita saling menyapa di situ. Nah, ini salah satu sarana untuk menjaga kebersamaan itu. Jadi agar silaturahmi ini tetap terjalin, komunikasi ini tetap bisa dilaksanakan, yaitu tadi memanfaatkan dari era digital itu. Baik. Nah, terus nih Bu, ini aku mau menanyakan bidang apa aja sih yang ada di Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ini Bu? Oke, jadi Koperasi Citra Mandiri Sejahtera ini kemarin di akhir bulan Desember 2024 itu kita melakukan perubahan anggaran dasar. Jadi perubahan anggaran dasar itu di situ kita mencantumkan usahanya. Kita usahanya yang utama dari Koperasi Citra Mandiri Sejahtera itu perdagangan. Jadi toko retail swalayan seperti itu. Kemudian untuk usaha penunjangnya itu adalah unit simpan pinjam, kemudian unit persewaan, kemudian ada unit printing dan fotokopi seperti itu Mbak. Jadi kalau
bisnis utamanya itu perdagangan swalayan seperti yang kalau Mbak Yunita udah tahu ya ini kita di unit usahanya itu toko, jadi menyediakan barang-barang retail kebutuhan sehari-hari untuk anggota ya, ada sembako, kemudian ada deterjen, kemudian ada makanan dan minuman untuk mahasiswa, kemudian ada juga di situ alat tulis seperti itu yang unit utamanya yaitu di toko, karena kita kan koperasi konsumen, jadi di PAD itu adalah kita koperasi konsumen Citra Mandiri Sejahtera. Kemudian kalau di unit simpan pinjam itu produknya itu ada namanya Sisuka, simpanan sukarela. Jadi ada simpanan sukarela, kemudian kita juga ada pinjaman reguler dan pinjaman sebraan. Jadi kalau pinjaman reguler itu pinjaman yang berjangka, jadi kita berjangka waktu sekian bulan atau sekian tahun. Kemudian kalau sebraan itu hanya untuk 1 bulan, itu produk di unit simpan pinjam gitu. Terus kemudian kalau di unit printing dan fotokopi itu di situ kita menyediakan fotokopi untuk mahasiswa, walaupun memang sekarang itu zamannya kan sudah berubah kan Mbak Yun ya. Kita kalau dulu kan apa-apa sering fotokopi gitu ya. Sekarang apa-apa tugas, iya betul, tugas dulu fotokopi. Sekarang kan udah tidak terlalu lagi menggunakan hard file ya, jadi lebih banyak pakai soft file. Tapi ya 1-2 masih dipakai, sehingga untuk usaha ini juga masih ada karena sifatnya kita juga pelayanan kan, baik itu kepada anggota, kepada Amikom maupun kepada mahasiswanya. Kemudian di situ ada printing. Nah itu tadi kalau misalnya tugasnya itu soft file, nah itu bisa menggunakan komputer di unit printing untuk tugas-tugasnya mahasiswa gitu. Berarti di dalam Koperasi Citra Mas Amikom sendiri ini tuh udah sangat lengkap ya Bu ya. Iya. Apa aja ada. Iya. Terus masih satu lagi itu unit usahanya yang belum. Apa tuh Bu? Persewaan. Oh. Jadi kita ada unit persewaan tuh namanya persewaan atribut wisuda, jadi toga. Kalau ini awalnya itu disewakan toganya. Kemudian kalau sekarang itu memang sudah dibeli sih, tapi awalnya adalah unit persewaan toga. Kemudian unit persewaan tenan kantin. Jadi di kantin itu kalau Mbak Yunita udah pernah di kantin itu kan terdiri dari tenan-tenan gitu kan Mbak. Ada beberapa tenan, ada bakso, kemudian ada ayam geprek. Enak itu. Iya, enak ya. Itu semuanya itu sewa ke koperasi, jadi dikelola. Jadi itu diamanai dari Universitas Amikom untuk dikelola oleh Koperasi Citra Mas. Kemudian kita sewa-sewakan seperti itu. Baik. Nah, tadi kan ada bukan beberapa lagi sih Bu, udah banyak banget nih bidang di Koperasi Citra Mas Amikom ini. Nah, dari semua bidang itu nih Bu, mana sih yang paling besar kontribusinya buat pendapatan di Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta? Kalau yang kontribusinya paling besar ya otomatis core bisnis utamanya ya. Jadi bisnis utama koperasi itu tadi unit toko itu tadi. Jadi memang yang paling besar pendapatannya di situ. Itu karena sebagai unit usaha utama. Jadi pengembangan yang paling besar juga di unit itu, seperti itu Mbak. Baik. Nah nih Bu, ini kita masuk ke pertanyaan mengenai produk nih Bu. Nah gimana sih Bu caranya Koperasi Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ini itu menjaga kualitas produk atau layanannya nih agar tetap dipercaya anggota dan bersaing nih Bu di pasar-pasar atau koperasi-koperasi lainnya nih Bu, gimana menurut Ibu? Jadi kalau cara menjaga kualitas produk tadi ya, jadi kita ini memotretnya dari unit toko ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau di unit toko itu kita kan punya standar operasional prosedur SOP. Jadi ada dari produk ini dikurasi atau mau masuk ditawarkan ke koperasi untuk dijual, kemudian untuk
pengorderannya, kemudian sampai dengan penjualannya. Kita mempunyai SOP di situ, sehingga untuk menjaga kualitas produknya itu paling mudah untuk dilakukan itu pada saat barang datang. Saat barang datang pertama kali untuk ditawarkan itu kita sudah menseleksi di situ. Apakah produk yang ditawarkan ini layak untuk kita terima, kemudian kita jual di toko seperti itu. Jadi kalau untuk produk nasional seperti retail gitu udah nggak terlalu ini ya, kita nggak istilahnya tidak terlalu untuk filternya itu tidak terlalu harus rumit lagi karena itu sudah terstandar kan. Tapi untuk yang produk-produk UMKM itu disitulah yang kita paling banyak memfilter. Jadi kalau koperasi itu kan kebetulan di unit toko ini punya sebuah program, jadi namanya titip jual produkmu, itu sebagai wadah yang mewadahi produk-produk hasil dari UMKM, baik itu dari umum maupun anggota. Umum itu bisa juga terdiri dari mahasiswa Amikom, atau ini memang umum benar-benar orang dari luar Universitas Amikom, seperti itu. Berarti kayak masyarakat luar nih pengen nitipin jualannya ke koperasi ini bisa banget dong, Bu? Bisa banget, ya itu tadi. Tapi ada prosedur-prosedur standar yang harus dilewati pada saat penawaran produk ini atau kurasi ini. Jadi tentu saja kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi seperti apakah dia sudah memiliki PIRT untuk makanan dan minuman, seperti izin Depkes itu loh, PIRT itu. Kemudian apakah dia sudah mempunyai sertifikasi halal, seperti itu. Kemudian juga dilihat dari produknya sendiri, apakah produk ini dari kemasannya itu cukup menarik, seperti itu. Jadi kita filternya untuk menjaga kualitas itu di situ. Apakah kemasannya cukup baik, ramah lingkungan, kemudian mencantumkan expired date-nya, mencantumkan ingredient apa, isinya apa saja, bahan-bahannya, seperti itu. Nah, itu di situ yang kita lihat. Kemudian kalau dari kemasannya itu kalau misalnya kemasannya itu plastik, kita punya standar plastiknya harus yang ukuran 0,5 mili seperti itu. Jadi itu hanya contoh aja. Kemudian harus mencantumkan brand atau merek supaya kita memang benar-benar yang barang yang masuk itu berkualitas. Sekaligus hal ini menjadi edukasi bagi anggota maupun UMKM yang akan masuk. Jadi sebelumnya yang mereka itu datang membawa barang untuk dititipkan itu yang masih ya asal kayak itu standarnya, ketika kemudian bertemu dengan kami dan diberikan edukasi, mereka terus jadi tahu, oh kalau barang itu mau masuk ke toko yang modern itu harus seperti ini ya standarnya, seperti itu sih Mbak. Kemudian itu tadi untuk menjaga kualitas produk ya. Kemudian untuk barang-barang produk nasional itu kita kualitas produknya itu pada saat pengiriman, setelah dari order, kita order barang kan kemudian dikirim. Nah, itu kita di situ wajib ada pengecekan. Jadi checking produk. Iya, checking produk. Jadi apakah barangnya ini layak atau tidak layak? Maksudnya itu kalau dia kemasannya itu misalnya kayak susu, apakah dia itu bocor atau tidak? Kemudian kalau dia kaleng itu dia penyok atau tidak? Nah, itu adalah filter-filter standar-standar yang harus dipenuhi untuk barang itu mau masuk dan siap dijual di unit usaha tokonya Koperasi Citra Mas, seperti itu. Wah. Itu kalau dari sisi produk ya Mbak Yun ya. Iya. Jadi ini juga kaitannya dengan kualitas produk ini, kita juga memberikan garansi purna jual kepada customer. Jadi walaupun kita sudah ada SOP, walaupun sudah, tapi namanya bekerja kadang-kadang kan ada yang lolos juga nih, yang ternyata barang itu pada saat masuk itu bagus, tapi ternyata di kita kemudian ternyata dia sedikit rusak. Gitu. Nah, ini kemudian kalau customer itu membeli dan
dan terjadi, walaupun kita berharapnya jangan sampai terjadi ya. Kalau terjadi kita memberikan garansi purna jual. Jadi kita ganti. Jadi barang yang cacat itu kita ganti kepada customer. Seperti kita gantikan yang bagus itu seperti itu. Dan terutama ini kepada anggota maupun mahasiswa kita sampaikan. Jadi kalau sampai ada barang yang tidak baik akan kita ganti barang tersebut dengan catatan itu kalau rusaknya dari kita loh ya. Iya. Jangan gitu. dari luar gantinya ya, kita jangan udah dibawa pulang terus di rumah jatuh ditukerin ke kita gitu. Itu kalau dari produk sih seperti itu. Oke, baik. Kemudian apalagi tadi ya Layanan? untuk layanan ya. Kalau bicara masalah layanan ini agar kita itu bisa bersaing ya. Seperti ini, Mbak Yun mungkin pernah belanja di toko sebelah, toko Indo April nyebutnya. Itu kan kalau di sana itu harganya bisa dibilang tidak kelas yang murah gitu ya. Iya, betul banget, Bu. Tapi ada satu hal yang membuat customer senang kalau ke sana. Apa itu? Adem. Terus apa lagi? Kadang itu ada diskonnya, Bu, tapi nggak sesering itu sih. Ya, yang paling kerasa itu layanannya. Oh iya. Ya, enggak? Oh iya betul, kadang ramah. Ya, banget. baru masuk aja. Selamat datang. Selamat Iya, datang betul. Kak di toko kami kan seperti Iya, itu. iya. Jadi itu juga yang dilakukan oleh Koperasi Citra Mas ya. Yang kami lakukan adalah kalau secara harga kita mungkin kalau misalnya harga di Koperasi Citra Mas itu dibandingkan dengan toko sebelah yang swalayan besar gitu ya, ya saya rasa memang perbandingannya tidak apple to apple ya, karena ini Koperasi dibandingkan dengan toko sebelah yang mungkin dari kulakannya aja jauh beda. Iya, Dia kulakannya 100 karton, saya kulakannya 2 karton. Ini kan jadi hasil akhir dari harga jual produknya ini jelas berbeda kan. Iya. Lah itulah hal yang paling saya pahami, karena dari harga saya bisanya standar kalau dibandingkan dengan koperasi lain. Nah saya berani, jadi kalau Koperasi Citra Mas dibandingkan dengan koperasi dari universitas sebelah mungkin berani, harganya hampir sama karena kita sama-sama koperasi ya. Tapi kalau dibandingkan dengan itu adalah swalayan atau toko sebelah ya saya nggak berani karena itu besar. Tetapi yang paling ingin saya garis bawahi adalah dari harga saya tidak bisa bersaing, tetapi saya memberikan pelayanan lebih baik itu terhadap anggota maupun terhadap mahasiswa Kak. Jadi layanannya itu kita ada layanan antar barang. Jadi kalau untuk anggota yang berbelanja itu kita bisa mengantarkan di mana beliau ini menginginkan diantarkan, bisa di ruangan, bisa di kendaraan, kemudian bisa juga sampai di rumah. Tetapi ini tentu saja ada kriterianya. Jadi kalau sampai di rumah itu ada kriterianya, belanjanya harus sekian seperti itu. Diantar ke ruangan juga ada kriterianya, belanjaannya itu apa. Misalnya dia kartonan, misalnya dia itu belanjanya minimal sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu, itu bisa kita antarkan seperti itu. Jadi kita ingin memberikan layanan sebagai kemudahan. Itu adalah nilai tambah yang bisa kita tawarkan selain dari produknya. Jadi kalau dibandingkan dengan itu tadi di Indo April misalnya, kan nggak mau dia kalau suruh ngantar ke ruangan. Misalnya anggota saya ada yang belanja di luar itu kan nggak mau dia ngantarkan ke ruangan. Tapi kalau di Koperasi Citra Mas kita nganter, jadi kita mau mengantarkan seperti itu. Itu tadi adalah contoh-contoh nilai plus dari layanan yang kami tawarkan agar membuat anggota ini loyal. Jadi membuat anggota ini selalu percaya terhadap koperasi gitu, menggunakan layanannya koperasi, berbelanja di koperasi. Itu tadi diantaranya Mbak Yun. Keren banget. Udah produknya bagus-bagus, terus layanannya top banget. Keren banget emang Koperasi Citra Mas Amikom ini. Nah, Bu, pengen tanya nih Bu, kan tadi tuh di pertanyaan yang atas nih Bu, itu ada
kayak anggota itu memiliki WhatsApp grup kan, Bu. Nah berarti kan koperasi ini juga sudah mulai pakai sistem digital atau aplikasi buat bantu kegiatan sehari-hari. Nah, Betul. selain WA Group nih Bu, adakah sosial media lain yang digunakan untuk mempromosikan dari barang-barang atau produk-produk di Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ini, Bu? Iya, baik. Kalau yang ditanyakan itu aplikasi apa yang digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-harinya Koperasi Citra Mas ya? Iya, betul. Iya, kita sudah ada. Jadi karena kita itu tadi bentuknya toko retail itu tadi, jadi kita mempunyai sistem informasi penjualan. Jadi sistem informasi penjualan ini, sistem informasi penjualan di kasir dan sistem informasi penjualan di server itu sebagai database untuk produk, kemudian untuk supplier, untuk customer, kemudian juga merekam penjualannya itu sendiri seperti itu. Jadi kita sudah alhamdulillah sudah menggunakan itu gitu. Udah pakai digital semua ya, Bu? Udah, iya. Bayarannya. Kemudian kalau yang ditanyakan itu penggunaan sosial media sebagai alat promosi gitu. Alhamdulillah kita juga sudah pakai sosial media. Jadi yang kita gunakan itu ada YouTube, kemudian ada Instagram, kemudian juga ada TikTok. Tapi jadi kalau sosial media itu yang selain WhatsApp itu lebih kepada branding sih, maksudnya lebih kepada untuk menunjukkan eksistensinya koperasi itu ada ya. Istilahnya karena sekarang itu zamannya udah digital, udah maju, orang-orang apa-apa sukanya kan scroll sosial media ya. Jadi tak terkecuali juga anggota kita, sehingga untuk menyampaikan pesan kepada anggota maupun ke masyarakat umum kalau Koperasi Citra Mandiri Sejahtera itu eksis, ada, kemudian apa saja kegiatannya gitu ya, kita melalui sosial media itu. Instagram sih biasanya. Jadi kita biasanya lewat Instagram, karena kalau TikTok itu kan lebih ke penjualan kayaknya gitu ya. Iya, betul. Lebih ke penjualan. Jadi kemudian kalau untuk yang agak panjang durasinya seperti edukasi itu kita memang pakai YouTube. Jadi ya sudah lumayan sih viewernya. Wih, mantap. Seperti itu. Nama IG-nya apa, Bu? Oh iya, catat ya, Creative People ini IG-nya Koperasi Citra Mandiri Sejahtera. Wajib follow ya, Kak ya. Ya, wajib follow teman-teman. IG-nya, Instagram-nya adalah Koperasi Citra Mas gitu. Sama, ini untuk Facebook, YouTube semua Koperasi Citra Mas. Jadi bisa di ini ya, coba di follow. Di follow, di subscribe, jangan lupa ya teman-teman. Ya, betul itu. Jadi kalau kita mempunyai event atau kegiatan apapun itu biasanya kita share di situ. Nah, ini yang event yang paling dekat ini adalah di akhir bulan Desember ini. Untuk persewaan tenan di kantin itu kan berakhir masa sewanya. Nah, ini sebentar lagi akan kita launching di Instagram kita. Jadi nanti untuk baik itu dari anggota maupun umum yang berminat itu nanti bisa melihat di Instagramnya kita, atau juga kita sebenarnya ada websitenya, Kak, walaupun tapi websitenya ini belum berkembang banget ya, tapi juga untuk informasi-informasi seperti itu ada di website juga. Tapi yang paling sering dan paling update itu ya Instagram. Karena apa-apa bukannya sosial media, sosial media ya, Bu. Iya, apalagi kan Gen Z ini kan, betul. Kan hobinya itu scroll Instagram ya. Iya, benar sekali itu, Bu. Ya itu jadi kita juga menyesuaikan itu biar mahasiswa Amikom itu pada tahu kalau ada Koperasi Citra Mas ya, kita banyaknya postingnya di IG. Kemudian kalau di internal ya, di anggota itu kita menggunakan WhatsApp group. Jadi biasanya kalau kita ada promo, biasanya selain salam sapa ke anggota, kita juga ada promo. Kita misalnya punya barang yang kita promosikan, itu kita share di grup itu. Kemudian nanti kan di situ kemudian direspon oleh anggota. Nah, seperti itu. Atau kita punya event nih. Event apa ini yang paling dekat dengan saat ini event kita itu punya event berjualan
dari anggota itu yang punya produk-produk UMKM itu untuk dititip jualkan, tapi yang jajan, jadi homemade. Ya, makanan-makanan homemade itu kita setiap hari Rabu kita buka bazar food dan minuman itu di Citramat, jadi di unit tokonya itu. Jadi kita menjaring dari anggota itu siapa saja anggota yang punya produk, kemudian dari mahasiswa yang punya produk boleh dititip jualkan ke kita. Jadi harapannya ini akan menjadi mendorong dari anggota itu untuk kreatif, berinovasi dan berpartisipasi gitu. Itu biasanya kita sharekan di grup WhatsApp grup itu ya. Kita mau berjualan, silahkan yang misalnya pengen titip jual produk atau hanya ingin sekedar jajan gitu, bisa berkunjung di Citramat atau di unit toko ini setiap hari Rabu seperti itu. Seru banget kegiatan-kegiatan yang bakal ada nih di bulan ini dan bulan depan gitu kan. Yeah. Nah terus Bu, Ibu ngerasa nggak sih ada tantangan yang paling terasa gitu waktu mulai beralih ke sistem yang lebih modern? Seperti kan biasanya tuh kayak mungkin dulu ya Bu, kasir tuh masih mencatat satu-satu, sekarang kan sudah scan, keluar harga, keluar kembalian gitu. Itu tapi ada tantangannya nggak sih Bu, kayak udah beralih ke sistem yang lebih modern saat ini? Ya tentu saja ada. Namanya dari manual kemudian ke digital, itu kan jelas di situ ada perubahan dari apa yang biasanya perilaku sehari-hari yang dilakukan di dalam pekerjaan itu. Kalau biasanya kalau kita masih manual itu kan orang datang beli, Mbak beli ini barangnya 3.000 udah masukin uangnya kan kayak gitu. Ya hanya seperti itu kan. Kemudian kita beralih menggunakan sistem informasi penjualan. Tentu saja yang paling terasa itu adalah adaptasi di sumber daya manusianya. Karena yang mengoperasikan dari sistem informasi penjualan ini kan SDM kan, sumber daya manusia, orangnya kan. Jadi orangnya ini harus belajar untuk bagaimana bisa mengoperasionalkan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau dari sumber daya manusianya ini sendiri kurang memahami, bisa salah input. Kan seperti itu. Itu tantangannya tentu saja di situ yang harus adaptasi ya, harus adaptasi, menyesuaikan diri menggunakan sistem itu. Tentu saja hal yang dilakukan adalah kita melakukan pendidikan dan pelatihan diklat. Jadi tentu saja untuk menggunakan ini namanya perangkat ini atau sistem ini, SDM kita, SDM koperasi ini diajari. Kita menggunakan tata caranya seperti ini, SOP-nya seperti ini, agar ini terbiasa dan bisa menyesuaikan penggunaannya gitu. Kemudian tadi selain tadi tentang sistem informasi itu ya, kemudian perpindahan yang juga cukup terasa itu sekarang ini kan pembayaran itu sudah digital. Iya betul. Fintech ya, fintech itu sudah berkembang begitu pesat. Dari metode-metode pembayaran itu sekarang menggunakan kris seperti itu. Nah, tentu saja ini juga ada tantangannya Kak di situ. Jadi kalau kita transaksinya dengan uang tunai kan jelas uangnya kelihatan, bayar 100.000, uangnya 100.000, kembalian 50, kan kita jelas. Nah, ketika kemudian ini menggunakan uang digital ya, kemudian kris itu, scan kris, barcode kris seperti itu. Kadang-kadang yang terjadi itu kita terkendala dengan misalnya sinyal seperti itu. Kemudian error mungkin di sistemnya. Jadi di customernya itu kayaknya udah masuk, tapi di merchant, di sisi merchant itu belum masuk. Nah, itu kan bisa jadi terjadi. Nah, ini tantangannya di situ, bagaimana untuk kita itu juga lebih lebih peduli, lebih waspada, lebih banyak tahu bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, sehingga jangan sampai kita kelihatannya jualannya banyak tapi ternyata pendapatannya justru menurun karena ada yang nggak masuk lah. Nah, kita tentu saja lagi-lagi di sini sumber daya manusia itu menjadi kunci untuk kita itu lebih teliti. Lebih peduli, jadi kita lebih paham dengan
penggunaan kris seperti itu. Itu sih yang terkait dengan sistem. Tantangan peralihan sistem itu seperti itu. Oke. Nah, Bu, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, kan tadi tuh Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ini memiliki banyak bidang kan, Bu. Nah, terus apa aja sih langkah yang dilakukan Koperasi Citra Mas Amikom ini itu buat mengembangkan usahanya yang udah jalan gitu, Bu? Jadi kalau untuk mengembangkan usaha yang sudah jalan, misalnya kayak kita itu toko retail itu ya produknya pasti ya hanya itu saja kan. Tetapi kita itu berpikirnya bagaimana dengan barang yang itu saja, tapi kita bisa menambah segmen atau merambah segmen yang lebih khusus gitu. Misalnya seperti ini. Jadi kalau saya rasa tidak hanya di sini ya, tidak hanya di Universitas Amikom, tapi juga mungkin di luar sana ada tren pemberian buket untuk temennya yang wisuda, kemudian ulang tahun atau apalah gitu. Nah, Koperasi Citra Mas dari unit toko juga menangkap peluang itu. Jadi kalau produknya yang dijual ya sebenarnya hanya itu saja, ya hanya makanan-makanan itu, tetapi kita kemudian mengemasnya menjadi produk baru. Jadi kita membuat melayani pembuatan buket. Jadi kalau di Universitas Amikom ini kan setiap tahunnya berapa kali mahasiswa yang sidang, berapa kali karyawan atau anggota yang berulang tahun. Nah, seperti ini kan adalah peluang yang terbuka untuk kita mengembangkan dari usaha yang sudah ada. Sebenarnya usahanya sudah ada, produknya sudah ada, tinggal kita kembangkan untuk menambah meluaskan segmen pasarnya seperti itu. Itu yang terjadi di unit toko. Kemudian selain buket itu saya ingin menambahkan itu kalau pengembangan produk itu kayak kita itu sudah berjualan misalnya mie instan yang mie instan cup. Kita kan biasanya berjualan mie instan cup seperti itu kan sudah lumrah ya, sudah biasa. Tapi ini kemudian merambah meluas segmen pasar yang lebih itu ketika kita selain menyediakan mie instan cup-nya itu, kita menyediakan air panasnya. Jadi biar bisa diseduh langsung ya, Bu ya. Itu adalah peluang ketika mahasiswa kuliah itu kan kadang di jam istirahatnya itu suka lapar gitu. Iya. Suka lapar tapi istirahatnya cuma sebentar. Terus mau gimana makan yang cepat tapi praktis gitu. Nah, itu kita menangkap peluang itu, kemudian kita tidak hanya menyediakan mie instan dalam cupnya, tetapi kita menyediakan air panasnya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya di luar ekspektasi saya, karena saya tidak mengira kalau kemudian penjualan dari penambahan air panas ini meningkatkan penjualan berkali-kali lipat seperti itu. Baik, keren sekali teman-teman. Jadi Koperasi Citra Mas Amikom ini sangat pintar ya, Bu, bisa dibilang sangat pintar untuk menangkap peluang seperti kayak yang hanya jual snack-snack saja, tapi sekarang dijadikan bucket karena banyak kayak peminatnya untuk hadiah-hadiah sidang dibandingkan kita harus menyiapkan sendiri kan repot ya, Bu ya. Jadi Citra Mas Amikom ini itu memberi pilihan yang sangat simpel gitu loh buat teman-teman rasakan gitu. Nah, kira-kira nih Bu, ada rencana buka usaha baru nggak Bu, atau nyoba bidang lain gitu? Bukan tadi ada persewaan, fotokopi, Citra Mas kali aja mau bikin lapangan gitu Bu, nyewain lapangan bagaimana? Jadi gini, kalau usaha baru sebenarnya ide-ide untuk usaha baru itu sudah beberapa waktu lalu muncul ya di kita itu ada salah satu peluang juga yang sebenarnya cukup prospek, tetapi memang untuk realisasinya membutuhkan dukungan dari banyak pihak gitu. Ya itu idenya itu yang sempat mengemuka itu adalah membuat daycare. Ya, agak jauh dari agak jauh dari koperasi konsumen yang tadi yang unit toko ya. Kita itu daycare. Kenapa ada mengemuka itu untuk ide pengembangan usaha itu daycare? Nah, jadi
anggota Koperasi Citramas yang terdiri dari tendik dan dosen maupun karyawan di Universitas Amikom itu kan banyak yang pasangan-pasangan muda nih Mbak Yun. Dosen-dosen yang sangat sibuk tetapi merupakan pasangan muda yang mempunyai baby atau balita. Nah, mereka itu tetap ingin berkarir, bekerja, tapi juga sebenarnya pengen dekat dengan babynya. Itu pengen dekat dengan anak putra-putrinya itu seperti itu. Sehingga pernah usulan atau ide ini mengemuka untuk bagaimana sih kalau Koperasi Citramas itu punya daycare. Tapi memang karena kalau daycare ini kan tidak sekedar modalnya itu berupa materi gitu, tapi juga juga ada butuh ruang. Nah, itu kita tentu saja membutuhkan dukungan dari Universitas Amikom. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu dari Universitas Amikom ini mendengarkan atau menyimak podcast yang ini. Itu ada beberapa usulan di anggota seperti itu. Baik, semoga dalam waktu dekat dapat terrealisasikan ya Bu ya. Iya, karena pengennya dari anggota-anggota yang masih pasangan-pasangan yang masih punya anak-anak kecil itu pengennya ngajar, tapi nanti di waktu istirahat mengajar itu bisa ketemu sama anaknya. bisa melihat putra-putrinya walaupun sebentar biar lebih tercipta bonding kayak gitu. Betul. Seperti itu sih. Oke, keren banget jawaban-jawabannya sudah diberikan Ibu Darmi ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Iya. Nah, ini dengan persaingan usaha yang semakin ketat nih Bu, strategi apa sih yang diterapkan biar Koperasi Citramas Amikom Yogyakarta ini tuh tetap bisa bertahan dan berkembang? Strateginya ya? Iya, betul, strateginya. Kayaknya di atas tadi sebenarnya udah terspill ya kalau strateginya supaya bisa terus bertahan dan berkembang. Jadi kalau koperasi itu harus kembali kepada jati dirinya Mbak. Jadi kalau yang koperasi itu berbeda dengan perusahaan di luar sana, karena yang membedakan itu bahwa koperasi itu mempunyai jati dirinya koperasi. Di antaranya bahwa koperasi ini adalah miliknya anggota. Jadi ketika ingin koperasi itu bertahan dan berkembang, maka yang kata kunci yang paling pas itu kalau menurut saya nih ya, mungkin kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Jadi kata kuncinya adalah koperasi, itu kemudian anggota, kemudian partisipasi. Jadi kalau kita ingin bertahan dan berkembang, itu balik lagi kepada bagaimana kita bisa membuat seluruh dari anggota kita itu, anggota Koperasi Citra Mandiri Sejahtera itu merasakan rasa kepemilikannya terhadap koperasi, sehingga kalau memiliki koperasi dengan senang hati pasti akan berpartisipasi. Kalau tingkat partisipasinya tinggi, otomatis gerak dari perputaran dari roda ekonomi atau roda bisnisnya koperasi ini akan bergerak semakin cepat. Kalau geraknya cepat, itu berarti akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dan kemanfaatan. Itu seperti itu sih Mbak. Jadi kalau koperasi itu mau bertahan dan berkembang, strateginya tentu saja kembali menyadarkan dan mengingatkan anggota untuk selalu ingat bahwa Koperasi Citramas itu milik kita, bukan miliknya siapa-siapa. Jadi dia mau berkembang atau mau mati itu di tangan kita, sehingga dengan merasa memiliki, dengan kesadaran yang tinggi, otomatis partisipasinya juga akan tinggi. Dan itu mau persaingan pasar seperti apa di luar sana, kalau anggota di dalam Koperasi Citramas itu sendiri itu partisipasinya tinggi, nggak akan terlalu berdampak, karena salah satu dari jati diri koperasi itu adalah kemandirian. Jadi seperti itu. Oke, nah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Kita move ke pertanyaan berikutnya. Nah Ibu, kalau boleh tahu nih, seberapa sering sih Koperasi Citramas Amikom ini tuh melakukan audit, dan hasil audit seperti itu Bu. Dan misalkan hasil akhir auditnya kapan, dan mungkin audit ini dilakukan secara per bulan atau per tahun seperti itu. Bagaimana koperasi ini melakukan audit seperti itu? Kalau audit ya, jadi kalau badan usaha koperasi itu audit internalnya adalah pengawas.
Oke, pengawas koperasi itu adalah audit internal dari koperasi. Kemudian kalau ditanya seberapa sering auditnya, yaitu minimalnya itu setahun sekali setiap tutup buku itu kan kita membuat yang namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban pengurus. Nah, yang LPJ itu dilaksanakan di dalam rapat anggota tahunan. Nah, disitulah kemudian pengawas itu juga membuat LPJ pengawas yang memuat hasil auditnya terhadap jalannya koperasi ini selama 1 tahun buku. Jadi kalau ditanya audit internalnya yaitu pengawas dan seberapa sering, minimal setahun sekali. Kemudian untuk audit di luar itu bisa saja dilakukan jika ada special case, jika ada kasus khusus di koperasi, atau memang dari pengurus ingin membuat agenda rutin adanya audit seperti itu. Itu bisa saja dilakukan seperti itu. Oke, jadi itu minimalnya itu setahun sekali harus dilakukan audit. Terus habis itu kalau ada special case itu baru diadakan audit seperti itu, Bu. Iya, iya. Oke, nah Ibu, ini pengen tanya. Ini tinggal beberapa pertanyaan lagi, Bu, yang tersisa. Nah, ini salah satunya tuh biasanya apa aja sih, Bu, yang jadi ukuran nih buat menilai apakah koperasi ini tuh dalam kondisi sehat atau belum gitu. Jadi penilaian kesehatan koperasi ya? Iya, jadi, betul, penilaian kesehatan koperasi. Kalau indikasinya dari kesehatan koperasi itu ada beberapa hal sih, Mbak. Nah, jadi di antaranya itu apakah koperasi itu melakukan rapat anggota tahunan secara rutin, artinya setiap tahun dilakukan atau tidak. Kalau itu dilakukan, itu berarti koperasinya sudah cukup sehat. Kemudian apakah dari RAT itu, dari laporan keuangan yang ada di dalam LPJ itu, koperasi ini mendapatkan mempunyai SHU untuk anggotanya atau tidak. Kalau itu iya, berarti sudah cukup sehat seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat dari laporan keuangannya itu, apakah omsetnya itu bertumbuh atau apakah asetnya itu berkembang. Itu jadi biasanya kalau laporan keuangan di setiap LPJ itu komparasi dari tahun ke tahun. Jadi misalnya kayak RAT tahun buku 2024 itu nanti laporan keuangannya akan komparasi LPJ 2023 dan 2024. Nah, itu bisa terlihat dari situ apakah SHU-nya naik atau apakah asetnya bertambah, itu seperti itu. Kemudian juga bisa dilihat tingkat kesehatannya itu dari apakah modalnya ini cukup, artinya modal sendiri milik koperasi itu apakah sudah mencukupi bagi koperasi itu. Nah, itu seperti itu. Itu beberapa parameter atau ukuran-ukuran untuk menentukan Koperasi itu kesehatan dari koperasi gitu. Oke, nah Ibu, aku pengen tanya di koperasi Citra Mas Amikom ini apakah punya program tanggung jawab sosial atau kegiatan buat masyarakat sekitar gitu, Bu? Kan tadi Ibu juga sudah menjelaskan buat masyarakat sekitar tuh bisa menitipkan barang ya, Bu. Nah, selain itu apa sih, apakah ada lagi gitu, Bu, kegiatan atau program untuk masyarakat sekitar? Kalau CSR ya, kalau ini menurut saya ya, kalau CSR itu kan lebih kepada biasanya perusahaan ya. Jadi kalau koperasi itu kan sedikit berbeda dari perusahaan. Jadi kalau di koperasi itu setahu saya nih jarang mengenal istilahnya CSR. Tapi dari bagian SHU di setiap akhir tahun buku itu ada namanya dana sosial, Kak. Dana sosial? Ya, dana sosial itu diambilkan dari SHU setiap akhir tahun buku. Nah, itu penggunaan dari dana sosial itu ya hampir mirip-mirip seperti CSR gitu. Jadi hanya saja kalau di koperasi itu kan
mengingat dari tujuan utamanya tadi adalah kita itu meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, sehingga penggunaan dari dana sosial ini juga titik beratnya lebih ke anggota gitu loh, kemanfaatannya. Nah, itu kalau bentuknya itu bisa bermacam-macam tergantung bagaimana anggota itu menyepakatinya. Jadi penggunaan dana sosial itu disepakatkan oleh anggota di rapat anggota tahunan. Jadi bentuknya mau apa saja nih bentuknya. Apakah itu untuk bantuan sementara? Bantuan sementara itu misalnya dari anggota koperasi Citra Mas ada terjadi musibah. Nah, ini sebenarnya bisa dibantu dari dana sosial itu. Kemudian bisa juga digunakan untuk bantuan modal usaha. Misalnya kalau di simpan pinjam itu kan modal usaha tapi harus mengembalikan. Sedangkan kalau itu misalnya menggunakan dana sosial itu sifatnya seperti hibah seperti itu. Jadi bisa saja itu dipergunakan untuk bantuan modal usaha dari anggota yang memang benar-benar memenuhi kriteria. Jadi misalnya sudah ditentukan kriterianya apa saja seperti itu bisa, dan itu sifatnya juga bisa berkelanjutan seperti halnya CSR di perusahaan di luar sana. Tapi ini kalau di koperasi itu namanya dana sosial. Itu sebenarnya bisa ya, tapi hal yang paling penting itu tadi tergantung kesepakatan dari anggota, bagaimana anggota menyepakati ini. Jadi mau penggunaannya itu untuk apa saja, apakah untuk misalnya ada anggota yang sakit itu kriterianya misalnya mondok sekian hari gitu, seperti itu bisa saja, atau misalnya untuk anggota yang meninggal itu bisa saja seperti itu. Nah, ketika dana sosial ini digunakan untuk anggota itu sudah mencukupi, itu bisa juga disalurkan pada masyarakat umum. Artinya di luar keanggotaan. Nah, ini lagi-lagi tergantung bagaimana anggota menyepakatinya. Jika anggota memang membolehkan untuk dana ini juga dialokasikan di luar anggota, ini bisa saja dilakukan. Jadi misalnya kalau yang namanya masyarakat umum di lingkungan Koperasi Citra Mas Universitas Amikom ini misalnya mahasiswa. Jadi bisa saja misalnya mahasiswa itu mau membuat kegiatan sosial gitu yang membutuhkan tambahan dana. Nah, kemudian mengajukan proposal di Koperasi Citra Mas. Jika itu memang tadi sudah disepakati oleh anggota itu bisa juga digunakan seperti itu. Jadi kalau koperasi itu memang balik lagi dari apa yang sudah disepakati oleh anggota seperti itu. Jadi penggunaannya juga hampir mirip seperti CSR pada perusahaan, cuma namanya kalau di koperasi itu dana sosial seperti itu. Baik. Wah, tak terasa nih teman-teman, pertanyaannya sudah hampir habis. Nah, tadi tuh kita sudah menjelaskan tentang sejarah berdirinya Koperasi Citra Mas Amikom, terus produknya, layanannya, dan sampai CSR loh teman-teman. Nah, Ibu ini ada terakhir nih Bu. Apa sih harapan Ibu untuk Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ke depannya, terutama agar bisa terus berkembang dan modern dan juga tetap menjadi kebanggaan untuk anggota-anggotanya, Ibu? Ya, kalau harapan saya adalah dari waktu ke waktu itu partisipasi anggota itu semakin meningkat supaya kita itu bisa bertahan lebih lama. Terus kemudian bisa berkembang sampai dengan optimal. Jadi saya sangat berharap kepada Bapak Ibu anggota Koperasi Citra Mas itu untuk ayo kita tingkatkan rasa kepemilikan kita terhadap Koperasi Citra Mas, sehingga kalau rasa memiliki itu tumbuh, maka akan juga tumbuh rasa mencintai, sehingga kalau sudah mencintai koperasinya, maka kita akan dengan senang hati untuk berpartisipasi, baik partisipasi itu di unit usahanya apa saja bisa. Jadi dia bisa berpartisipasi di unit toko sebagai penyedia barang, bisa juga sebagai pembeli barangnya, atau berpartisipasi di unit simpan pinjamnya sebagai penyimpan maupun sebagai peminjam, berpartisipasi di unit persewaan baik sebagai penyewa tenan maupun sebagai pengguna
dari layanan tenan seperti itu. Oke. Sehingga harapannya kalau partisipasinya tinggi seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa omset juga akan bertambah, pendapatan akan bertambah, Amin. kemanfaatannya akan bertambah, sehingga yang menjadi tujuan dari Koperasi Citra Mas untuk meningkatkan kesejahteraan itu menjadi terwujud Amin. bagi seluruh anggotanya dan juga masyarakat luas pada umumnya. Seperti itu Mbak Yun. Baik, wah keren banget kan guys penjelasan dari Ibu Darmi ini selaku manajer Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta. Nah, Ibu, pertanyaannya sudah selesai, alhamdulillah, dan terima kasih banget. Saya senang sekali nih dapat berbincang-bincang dengan orang yang sangat luar biasa. Itu narasumber Biasa aja kali. Wah, luar biasa banget ini Bu, hebat banget. Yang jadi narasumber nih pada siang hari ini di podcast Amikom. Nah, dan semoga di lain waktu kita dapat berjumpa dan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Amin. Oke. Ya, semoga dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, jika ada 1-2 kesalahan saya minta maaf. Kemudian kalau ada kemanfaatan, alhamdulillah. Jadi tambah wawasan tentang koperasi. Karena kalau karena anak muda itu kan sekarang ini masih jarang yang berkoperasi ya. Jadi harapannya sih lebih banyak lagi anak muda yang tertarik ataupun senang dengan dunia koperasi, sehingga koperasi ini di masa depan bisa berkembang lebih baik kalau generasinya juga muda-muda. Amin. jadi kader-kader koperasi gitu. Betul banget. Ayo Gen Z kita berkoperasi. Iya. Ayo creative people kita berkoperasi. Oh iya, ayo creative people kita berkoperasi. Oke Ibu, terima kasih banyak, dan mungkin kita cukupkan dulu ya Bu bincangnya di podcast di podcast Amikom mengenai Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta ini. Nah, selain itu aku juga ingin meminta maaf kepada teman-teman semua jika dalam penyampaian kami berdua terdapat salah kata maupun pemahaman yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf, dan tidak lupa juga nih kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darmi yang sudah menyempatkan waktunya nih, walaupun di tengah kesibukannya ya Bu menjadi manajer koperasi, yang saya lihat di meja Ibu tuh wah banyak banget kertas-kertas itu Bu. Terima kasih Ibu Darmi, dan juga terima kasih kepada Koperasi Citra Mas Amikom Yogyakarta, dan tidak lupa juga terima kasih banyak kepada tim podcast Universitas Amikom Yogyakarta, dan juga tentunya kepada Universitas Amikom Yogyakarta yang sangat mendukung adanya podcast ini ya Bu ya. Nah, selain itu baik, karena bincang-bincang seru pada kali ini sudah selesai, aku izin menutup podcast ini nggih Bu. Siap. Nah, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu untuk berbincang-bincang seru lainnya. Amin. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa teman-teman dan sobat Creative People podcast Amikom, dan tunggu ya podcast menarik-menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Amikom Jogja.